Hahaha, ketinggalan ya. Tinggalan. Lola. Gemuk mati kurus, jangan ngerasa gemuk. Ustaz, saya gemuk sehat. Enggak, dokter berkata bahwa orang gemuk cepat mati. Kata dokter. Kata dokter, kok bisa begitu dok? Iya, kalau dokter kan ngomong begitu pakai data dia. Kalau orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, kagak ada tempat buat nafas. Yang kurus girang dong, syukur saya kurus dok. Ternyata yang kurus juga cepat mati kata dokter. Kok bisa dok? Kurang gizi, mati juga sama. Mati. Gemuk mati, kurus mati. Diingatkan kembali, kenapa Pak? Kalau kita udah meninggal dunia, habis udah. Maka sebelum kita meninggal, sebelum mati, tobat dah. Tobat. Kalau istighfar mah hilangin dosa kecil. Kalau dosa gede, tobat udah. Kalau dosa kecil mah istighfar juga hilang, rontok. Ngintip, dosa kecil tuh. Ngintip, nyolong sendal. Nah, iya. Tuh. Makanya kita, ya Allah, diingatkan kembali dengan haul semua kita bakal mengalami kematian. Kan kau ngaji Roma Irama udah bilang badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng terereng. Itu ada lagunya. Lagu Sebujur Bangkai itu kalau kita resapi benar syairnya kau ngaji Roma Irama. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Haji Roma Irama suaranya mirip saya. Mau dibawa puunan itu. Serem nih kalau kagak ada lampu. Ya Allah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Nih, serem. Sendirian. Makanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah bilang, apa kata beliau? Di dunia saya nggak takut. Kenapa? Karena rame-rame banyak orang. Di akhirat juga saya nggak takut. Kenapa? Rame-rame dikumpulin, dibangkitin. Yang saya takut di kuburan sendirian, kagak nemenin. Siapa yang menemenin? Harta yang banyak kita nggak mungkin bawa ke dalam kubur. Karena yang nganter ke kuburan ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter 1000 sayang 1000 sayang. Ya Allah 1000 sayang 1000 sayang. Semuanya kagak ada yang ikut, cuma satu yang ikut, amal kita. Harta yang kita bawa nggak ada. Mobil yang mewah parkir di pelataran kubur doang. Jangankan harta yang mewah, dia pulang nguburin, tiker ketinggalannya diambil. Tiker no tinggal, tiker ambil, tiker, sampai tiker kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tiker gitu. Keluarga nggak ada yang nemenin dong, anak, cucu, mantu, temen nggak ada. Anak saya banyak Ustaz, kali nemenin kagak. Bini saya bagaimana Ustaz? Oh bini lagi. Kita mati bang, bini nggak nemenin. Kalau tadi pacaran kita buat yang listrik masih muda, apa artinya hidup ini tanpa dirimu beb? Gak mungkin ngikut. Laki apalagi? Ya, laki kita sedih yang paling 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Udah bisa nyanyi duda laki. Teman saya banyak Ustadz. Rame teman saya banyak. Saya punya CS kental bang. Kemana-mana berdua-duaan mulu. Punya rokok sebatang, ngarang potes 11 saya sama dia. Biar punya CS kental kita mati bang, diuruk kuburan kita, teman kita yang injekin, biar padat lu, biar padat ya, tanahnya diinjak-injak sama teman kita, biar padat tuh, jangan balik-balik tuh temen yang injak-injak lu. Nggak mau temen ngikutin dalam kubur, nggak ada yang ngikut ke dalam amal kita. Maka kita meninggal dunia bukan bawa amal, tapi diikutin amal. Kalau bawa amal mah enak bang, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur ditanya sama malaikat, marbuka wa man nabiyuka, nanya juga enak. Malaikat gak kenceng nanyanya. Kita orang yang berbuat baik masuk dalam kubur ditanya sama malaikat, ngomong sambil kongkok nanyanya dia. Sambil kongkok di kuburan. Sehat Ji. Tuh. Lu baru nyampe, mana Kodau kabarnya? Sehat. Musim apa nih Kodau? Tuh nanya baik-baik. Tuh enak.
Malaikat marabbuka dijawab, wa man nabiyuka wa ma qiblatuka dijawab semuanya. Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal qur'anu imami. Lancar kita. Udah buruan ji lu ke surga. Tuh. Tadi dulu malaikat, perempuan datang. Tinggi putih. Jangan masukin surga dulu. Saya mau temenin dalam kubur. Tuh perempuan tinggi putih bang, Allah tangannya bengkok batang waru, betisah bunting padi, matanya kubil bagong, dia banget udah. Lehernya leher soang, ciu, enak kalau leher soang bisa nyium muter cius. Bidadari, wow, biji matanya gede kagak, kecil kagak, bibirnya kayak delima di belah 4, udah 5 di belah 2 kegedean lah, lo kegedean doer, masa bidadari doer? Enggak ada. Kita tanya tuh orang dalam kubur, man anta lam arafid dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya orang yang pernah ibadah nggak pernah buat amal soleh, bang, masuk ke dalam kubur malaikat udah nungguin, baru masuk doang nih, gua tungguin emang lu, nyampe juga lu ya. Wah, ditanya kagak nyaut, marah buka, diem aja, kagak nyaut, hajar, joger, langsung mendem, gue lagi tungguin lu, dilai teriak bang, lagi digedikin teriak tuh, digedikin teriak, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, fa asaddaqu wa aku minas solihin, ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia apa sebentar aja sebentar, saya mau ngaji, saya mau ibadah, saya mau sembahyang, mau sedekah, malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin ya, lu nih gara-gara lu nih surat suara lu ilangin kemana nih, gara-gara sial dangkalan lu, suara orang lu curi-curi, lu tambah-tambahin pakai ngaku salah input ya, emang ketiduran jagain lah, kalah lu sama tukang togel lah, tukang togel itu nggak cakep banget, bagus, rekapnya cakep lah, kalah lu, yang KPU sial dangkalan buka dig, jadi kesana-sana ini lu. Gara-gara dia rese, kita menang di mana-mana, TV kalah kan suwe, sial yang kalah itu dia, gua hajar juga, lah lo mendem, congkel lagi, buka digeli, percis kayak film cemen, bang, naudzubillah min, ya Allah, maka dari itu kita diajarin di sini, diingatkan kembali, buat apa? Buat kematian. Yang ketiga, manfaat haul buat siapa? Bermanfaat buat orang yang bikin haul. Siapa mereka? Nih. Saudara Umam beserta keluarganya udah jauh-jauh hari rapat, ngumpulin saudara semuanya, guru diajak ngomong jadi satu rapat nih kita, kalian mengajiannya, kalian Isra Mi'raj mau haul ini ya. Anak yang pertama ngomong, ya udah gue membantuin, nggak punya apa-apa, gue membantuin beli buah-buahan doang, ya udah buah-buahan lu yang bantuin tuh. Anak yang kedua ngomong, ya dah gue kira-kira membantuin apa ya, udah buat amplop keke aja lu semuanya, ya udah gue tanggung jawab, oke siap dah Habib, ya udah siap urusan gue. Satile bilangin no, iya, bilang itu, nih lagi rapat musyawarah sama keluarga, biarin bang, lagi rapat dengerin aja, semuanya udah ya, siapin udah katanya buat Tile mah gampang nih, kita WA juga jadi, tuh, udah berapa dia, udah goceng. Ini contoh mam ini loh, contoh lagi rapat, udah anak yang terakhir ngomong, ya gue memang kagak punya duit, nggak punya apa, biarin dah gue mau bantuin gelar-gelar tiker aja, tuh yang begitu dapat pahala tuh, biarin harta, tenaga, semua yang dikeluarkan malam ini dibalas oleh Allah, yakin lebih apa yang dari dikeluarkannya, amin. Ini ngurusin orang tua, tanda bakti sama orang tua. Makanya emak bapak kita jasanya begitu besar. Jangankan emak apalagi dah, kalau dihitung-hitung banyak kan emak dah. Bapak aja jasanya, bapak dah jasanya, bapak jasanya, bapak dah jasanya. Tuh bapak, ya Allah, akalnya banyak, punya anak kecil tengah malam nangis, emaknya udah capek ngurusin sengkleh, emaknya udah mau ngantuk-ngantuk, ngomong, emangnya lo itu bocah ngapa sih belum tidur? Udah bocah bang, tumben-tumben matanya masih melek aja, udah kesel banget itu. Lu apa bang, orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur. Tuh, bapak nyari akal, lah keluar rumah bapak tuh ngempe di pojokan jendela bapak, tuh tengah malam, tuh. Mamanya ngomong, tidur tong, tuh, ntar ada anjing di samping digigit lo, tidur. Tuh, lihat tuh bapak lakonnya tuh. Anaknya tidur ketakutan, ngapa? Gara-gara babanya dia anjing-anjingin. Makanya bapak akalnya banyak banget tuh. Makanya orang tua emang kita sakit aja ya Allah, hati ngeras. Kita kan kadang-kadang sama anak, bapak emak bapak kita apa-apa buat anak, bener. Ayo kita pikirin dah, dikit-dikit buat anak, bener. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bener.
Semuanya buat anak mulu. Mana kita anak buat orang tua? Kita perhitungan mulu buat orang tua. Ya ilah nyak, minta lagi minyak. Lu lagi nyak minta lagi. Belum lagi Mbak. Ya Allah jangan pakai perhitungan sama orang tua. Jasanya gede banget. Orang tua Masya Allah. Emak bapak kita. Apalagi emak dah ya Allah buntingin kita. 9 bulan. Ada yang 2 tahun buntingin. Yang bunting kebo. Lama banget beranaknya. Tuh ada orang zaman dulu bunting kebo namanya bang. Udah 13 bulan masih gede aja belum keluar-keluar. Tuh 9 bulan kemana aja dibawa kandungannya. Belum pernah ditaruh. Tuh emak sayang banget. Waktu ngelahirin pilihan cuma 2 kalau nggak hidup. Mati dibawa ke bidan periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 9. Kagak terbuka-buka. Pembukaan 3 aja pinggang belakang rasanya pegel bang panas baru pembukaan 3 doang tuh katanya masa gua bunting tuh keluar anak brol ke alam dunia sakit perih berlumur darah ngerintih emak alhamdulillah anak gua selamat. Nggak pernah emak habis ngelahirin marah-marah nih gara-gara nih sialan lu nggak ada emak nunjuk-nunjuk anaknya malah emak dikudang-kudang anak ketapa saking sakitnya beranak nggak kenal anak anak ketapa ya Allah saking sakitnya beranak bang sampai anaknya sendiri nggak dikenalin sama dia anak siapa lakinya ngomong baru saja yang keluarin apaan itu emak sayang banget sama kita Masya Allah makanya 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak tuh perjuangan emak lebih dekat sama anak yang lebih sayang sama anak emak perjuangin terus emak tuh buat anaknya kondangan bawa tas kecil pengajian bawa tas kecil buat apa sih fungsinya tas kecil ada kue talam nganggur comot masukin ada kue pepe buntel buat siapa yo anak bener po buat anak lah makanya emak sayang buat anak tuh nyuapin anak makan anak belum mangap emaknya udah mangap duluan aneh sayang buat ya Allah emak tuh punya anak kecil lagi enak-enak makan emak anak nangis nangis dilepas itu makanan langsung dilihat ya anak gua tuh dilepas makanan langsung dicebokin kita tuh